pada malam hari ini kita tetap berbahagia sa'idan. Kita kenapa bahagia? Karena dengan beberapa media, baik itu dari MUI yang berfatwa ataupun siapalah yang istilahnya bersikeras untuk menyesatkan unik, bersikeras untuk menyesatkan ulin nuril islamil qayyidi. Tapi saya katakan orang-orang seperti itu justru mereka adalah pendusta. Mereka ini adalah pembohong. Barusan saja saya ini dapat ada berita, saya sebutin ini dari detik Jatim, detik.com Jatim, yang mungkin mewawancarai dari salah satu MUI yang ada di wilayah Malang. Kemudian orang MUI tersebut mengatakan ada 10 poin ajaran itu yang menyimpang di pesantren unik gitu, kata dia. Dan kebetulan yang mengirim kepada saya ini adalah salah satu Posta Malang, artinya orang BIN. Gak apa-apa lah nanti disebut orang intelijen hitam, kayak terserah, karap-karap mula itu mah. Wong nanti juga di take down sendiri itu, channelnya hilang tuh. Saya bilang begini, kalau begini tidak objektif MUI itu. Ketika kita kasih penjelasan beberapa minggu yang lalu, MUI Dampit mewakili dari MUI Malang, karena disuruh, bahkan kita tawarkan, coba selain yang ada di media sosial, apalagi yang dititipin oleh MUI Pusat mengenai tentang poin-poin kesesatan unik. Oh udah gak ada lagi, itu asli, udah gak ada lagi katanya, saksinya banyak. Maka ketika ada salah satu dari MUI Pusat yang mengatakan ini ada premingan, saya nggak paham maksudnya premingan apa gitu. Oh kenyataannya begitu kok. Bahkan saya tantang, kalau ajaran unik sesat silakan tuh, ada ratusan kitab di museum ini, satu saja kalau ada ajaran kitab kuning yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, silakan bubarkan pesantren. Kita tantang begitu kok. Gak berani. Nah ini kan khawatirnya yang dikatakan itu adalah sebagai mewakili lembaga Majelis Ulama Indonesia. Selama ini kemana saja? Orang pesantren unik dari dulu itu sudah syiar sejak lama, bahkan di media ini bukan kali ini saja. Artinya ini ada indikasi, kalau menurut saya ada indikasi yang berafiliasi, begitulah. Itu gak bisa dibohongin, gitu ya. Terus kalau mau objektif, kenapa Majelis Ulama Indonesia yang padahal sekarang itu betul-betul ada sesuatu yang sangat krusial lah, yang menjadikan umat resah, kenapa MUI diam? Tidak mau mengambil sikap tentang apa itu? Polemik nasab. Loh, kenapa diam? Kan begitu pertanyaannya Pak. Ada apa? Pemalsuan sejarah dan lain sebagainya. Kenapa MUI diam? Padahal pondok pesantren unik dari dulu kita ini meluruskan sejarah. Saya sering mengatakan ketika orang rame-rame berdemo Jam'iyah Monaslimin yang mau menggagalkan pelantikan Jokowi dari tahun 2019, dan kita ini seringkali mengundang MUI loh kalau pas acara di pesantren, termasuk acara seminar urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019 yoga datang. Ustadz Ubat, ketidakhadiran mereka terus terang kita buka karena Ustadz Ubat ya, buka dulu ya, kita OCI lah monggo. Karena nggak ada duitnya, itu jelas mereka sendiri yang jawab kok, dari perwakilan yang kemarin datang ke sini, saya nggak lupa namanya. Mereka pokoknya kalau diundang nggak datang Pak. Kenapa? Karena nggak ada duitnya. Dengar tuh, itu orang kamu sendiri yang ngomong, yang kamu suruh datang ke pondok, jawabannya seperti itu. Ayo viralkan.
MUI nggak mau datang kalau nggak ada duitnya. Orang kamu sendiri yang ngomong di Pondok Unik. Rekamannya masih ada. Jelas. Oke, lanjut Ustadz Tuban. Nah itu selanjutnya begini, kenapa ketika sudah jelas-jelas ada yang betul-betul meresahkan, ini lebih besar sebenarnya masalahnya mengatasnamakan kesucian bagi Rasul. Harusnya ini ulama ini lebih terdepan, bukan cari aman. Makanya kalau kita senang, kita sampaikan tadi kepada salah satu yang mengirim berita, saya bilang kita ini dipanggil oleh MUI itu siap atau kita nunggu di sini datang juga siap. Kemudian ada yang komen, awas MUI lagi OTW, kamu ini ketinggalan itu. MUI ini sudah 2 kali ke sini. Bahkan kita sampaikan, andai kata dari MUI Kabupaten Malang mau bertabayun, monggo. Atau kita yang dipanggil juga monggo. Kan begitu. Tapi ini catatan, ketika memang ingin bertabayun dengan kita akan mengadakan live streaming biar ditonton oleh publik seluruh dunia. Bahkan ada beberapa yang pernah saya sampaikan ke media ketika datang ke sini. Ini saya bocorkan nih. Ngapunten Mas, saya bilang jenengan dari tadi mengintervensi kita dengan opini-opini media yang mengatakan ABCD macam-macam. Sekarang saya begini, jenengan mau gak mengupload atau meng-up berita ini? Kita punya data, punya manuskrip tentang pengkhianatan Utsman bin Yahya ketika geger Cilegon. Apa jawabnya mereka? Aduh, kita gak berani, itu harus ngomong dulu kepada tim redaksinya. Kan begitu. Apakah itu adil? Tidak. Saya sering katakan, wah berarti ini memang orang berjuang kalah dengan orang yang beruang. Ini lab ya. Dan kita loh nggak ada kepentingan. Mau orang mengatakan Unik itu dibiayai oleh pemerintah kek, dibiayai oleh orang-orang besar kek, pret itu. Sampai dini hari itu ya, beras saja masih ngutang, betul itu. Itu catatan. Terus satu terakhir, saya ingin menyampaikan, kalau sikap kemudian ada orang yang menfatwakan sesuatu itu sesat tanpa mengetahui kebenarannya, kemarin sudah saya sampaikan, ini kata baginda Rasul, min a'zamil fariyah, ini bagian kebohongan terbesar, fitnah terbesar. Wajar ketika Pak Mujib mengatakan MUI sendiri yang sesat, karena ini diibaratkan orang yang mimpi, Pak. Ada 3 kata Rasulullah, fitnah yang besar, kebohongan yang besar. 1, ayyab tariya ar-rajulu ala ainaihi yaqulu ra'aitu wa lam yara. Ketika ada seorang ulama, kita sebut ulama saja di sini, andai kata, kemudian dia berfatwa mengatakan saya melihat si A ini sesat, saya melihat, bahkan ada yang mengatakan si Gufron, begitu kan, Unik ini ajarannya sesat, tapi dia tidak datang ke sini tanpa mengetahui lebih dalam bagaimana pendidikan di pesantren. Di sini dijelaskan, walam yaro yakni fil manam. Ini gak jauh beda sebenarnya. Ibarat orang yang mimpi dengan Rasulullah dalam keadaan tidur, cerita, Gus saya mimpi dengan Rasulullah, bila dia tidur. Coba, tidak bisa dijadikan hukum itu, kan begitu. Berarti ini adalah min a'zamil fariyah. 1. Yang kedua, fitnah yang besar, bahkan yang menjadi fitnah akhir zaman, menjadi kebohongan yang besar, itu adalah ayyaftariya ala walidai fayadda'a ila ghairi abi. Ketika ada sekelompok orang atau seseorang yang sudah membohongi kedua orang tuanya, yang mana dia mengkaitkan dirinya sebagai putra si fulan, padahal si fulan tersebut bukan bapaknya. Itu min a'zamil fariyah. Ini loh lagi meresahkan. Kalau dari Majelis Ulama, dari PBNU tidak memberikan ketegasan dalam polemik nasab, justru ini akan menjadikan adu domba, integritas NKRI rusak.
Pikir loh, betul kata Pak Mujib, nilai Pancasilanya di mana? Unyil itu namanya. Ya, itu nggak ada bijaksananya. Coba kasih fasilitas oleh MUI, kasih fasilitas oleh Kementerian Agama, kasih fasilitas oleh PBNU untuk menyelesaikan polemik nasab tersebut, biar akhirnya tidak ada permusuhan. Begitu. Waduh. Yang ketiga, ini masalah politisasi agama ya, saya rangkumnya begitu. Kenapa? Karena yang ketiga kebohongannya itu adalah au yaftariya alayya, kata Rasul. Yaqulu sami'tu mir Rasulillahi wa lam yasma' minni. Kalau ada seseorang yang mengatakan saya menyampaikan dengan dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah hadis sesuai dengan anjuran baginda Rasul, padahal Kanjeng Nabi tidak pernah menyampaikan, berarti ini ada kepentingan menggunakan politik agama. Ini sudah banyak. Awas, ini saya garis bawahi, ini adalah bagian daripada politisasi agama. Dia menyampaikan saya berdalil melalui as-sunnahnya Rasul, padahal Rasul tidak menyampaikan. Kan begitu. Nah, ini bagian yang ketiga, kebohongan yang besar. Hati-hati. Dan ini sangat lucu. Pesantren Unik itu dari zaman ngontrak dulu, ketika di Surabaya itu SK-nya sudah turun, berita acaranya ada dari negara, kemudian dari HAM-nya sudah ada. Makanya ketika kalau ada yang datang, kita ajak live streaming sekaligus, arti kita kasih terbuka, silahkan 10 poin yang disampaikan, karena nggak ada Pak catatan itu apa saja, 10 poin nggak disebut, 10 poin saja. Nah, dia cuma ikut doang. Pokoknya 10 poin itu apa saja yang sesat, menyesatkan, dalun mudillun, itu kan begitu. Yang penting kalau kata Abu Ya, kita mah Qur'annya sama, sholatnya juga sama, nggak ada yang berbeda. Justru yang berbeda itu kenapa para ulama, khususnya Majelis Ulama Indonesia, ketika banyak ajaran-ajaran kitab kuning yang sudah dirubah oleh orang-orang kemudian masuk ke pesantren, kok diam? Mereka ikut gak meneliti kitab-kitab kuning yang sudah ditahrif oleh Wahabi? Kenapa diam? Oknum. Wallahu alam itu Pak ya. Kita ini juga meneliti dari beberapa kitab yang sudah dirubah oleh faham-faham yang radikalisme. Dari dulu dong. Andai kata Unik ini menghancurkan NKRI, mengadu domba umat, gak mungkin salah satu seorang kabinda daerah memberikan perintah kepada kita untuk mengadakan urgensi rekonsiliasi pada waktu itu. Mereka yang berbuat, kita yang rekonsiliasi, modal sendiri juga. Begitu ya. Jadi kita senang, alhamdulillah, ketika banyak orang yang memfatwakan sesat, kemudian ada orang mengatakan di luar dari ajaran Islam, memecah belah umat. Tapi ini sejarah Pak. Kalau sampai benar-benar mereka berani bertabayun dengan kita di sini dan kita live streaming, ini adalah Nahdlatul Tsaqafah wal Hadarah yang akan benar-benar kita ungkap, dan semuanya akan kita ungkap, bukan hanya keterkaitan dengan pesantren Unik, A, B, C, D yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.